Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rifka Salsabila dengan NIM F1D1240553. Pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai floating wetland di bidang pertambangan. Nah, perlu diketahui sebelumnya, industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam pembangunan, baik itu pembangunan di bidang industri maupun di bidang ekonomi. Namun, di lain sisi, industri pertambangan juga merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran di perairan. Hal ini dapat terjadi karena dalam proses penambangan, khususnya penambangan batu bara dan mineral, itu akan menghasilkan suatu air limbah, di mana air limbah ini memiliki karakteristik pH yang sangat asam dan mengandung logam-logam berat, seperti besi, mangan, seng, zinc, dan logam berat lainnya. Perlu diketahui, jika air limbah tadi kita buang ke dan sungai atau perairan, maka air limbah ini dapat mengakibatkan kerusakan pada kualitas air, kerusakan pada habitat di perairan, bahkan mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan pada manusia yang mengonsumsi atau menggunakan air dari perairan yang sudah tercemar tersebut. Nah, untuk itu diperlukan suatu teknologi dalam mengelola air limbah tersebut. Namun, yang menjadi kendala adalah teknologi konvensional yang digunakan dalam pengelolaan air limbah akan memakan biaya yang besar dan memerlukan teknologi yang canggih. Oleh karena itu, diperlukan teknologi alternatif untuk mengelola air limbah dari hasil proses penambangan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah penggunaan floating treatment wetland. Membuat floating wetland diperlukan alat, yakni kolam pengendapan, pipa apung PVC, pH meter, dan AAS atau Atomic Absorption Sterometer. Penelitian ini, bahan yang digunakan adalah air limbah tambang dan tanaman melati air serta pisang-pisangan. Penelitian ini, sistem floating wetland dibuat sebagai sistem terapung yang terbuat dari pipa PVC atau bahan jenis lain yang ringan dan mudah terapung, yang kemudian dipasangkan pada kolam yang berisi air limbah tambang. Kemudian pada rangka apung ini ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat hidup di perairan, contohnya eceng gondok, tipa, vetiver, dan pistia. Kemudian akar dari tanaman tersebut dibiarkan menggantung dan langsung bereaksi dengan air kolam yang berisi air limbah tambang. Kemudian air limbah tambang akan diproses selama 14-21 hari, dan selama proses itu dilakukan pengecekan pH dan pengecekan kandungan logam berat pada air secara berkala. Sebagai hasil dari penelitian, maka akan ditampilkan grafik yang menunjukkan adanya penurunan kadar nutrien N pada kolam yang ditreatment oleh sistem floating wetland. Tanaman melati air dapat menyisihkan konsentrasi amonia sebesar 91,19%, konsentrasi nitrat sebesar 100%, dan konsentrasi TN sebesar 77,04%. Sedangkan tanaman pisang-pisangan dapat menyisihkan konsentrasi amonia sebesar 90,30%, konsentrasi nitrat sebesar 100%, dan konsentrasi TN sebesar 97,12%. Nah, kedua jenis tanaman ini menunjukkan pertumbuhan yang baik pada batang, tubuh, daun, serta bunganya. Hal ini menunjukkan tanaman tersebut dapat menyerap fosfat secara efektif tanpa mengakibatkan kerusakan pada tanaman itu sendiri. Penurunan kadar logam berat ini terjadi karena beberapa mekanisme. Akar tanaman berfungsi sebagai media adsorpsi alami yang mampu mengikat ion logam berat. Selain itu, mikroorganisme yang hidup pada permukaan akar akan membentuk lapisan biofilm yang membantu proses pengendapan dan transformasi logam berat menjadi bentuk yang kurang berbahaya. Kesimpulannya adalah implikasi dari floating wetland sangatlah besar di dunia pertambangan. Nah, floating wetland sendiri dapat digunakan sebagai polishing point sebelum air limbah tambang dialirkan ke badan sungai atau ke badan air. Nah, sistem dari floating wetland ini juga dapat diterapkan pada tambang-tambang yang berada di
pedalaman atau di daerah yang terpencil karena tidak memerlukan teknologi yang canggih ataupun biaya yang besar dalam penggunaannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.